Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Syari Ramadan akan menjelaskan soal kalkulus subcara 313. Di soal yang pertama, kita diberi sebuah fungsi lintasan RT sama dengan sin T vektor I plus cos T vektor J plus T kuadrat min 3T plus 2 K vektor K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Langsung ke A, apakah partikel pernah bergerak ke bawah? Partikel bergerak ke bawah jika Z memiliki kecepatan dz per dt negatif pada suatu interval waktu T. Pertama, kita harus turunkan Zt sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Hasilnya adalah 2T min 3. Kemudian nilai dz per dt kurang dari 0 ketika 2T min 3 kurang dari 0. Sehingga T kurang dari 3 per 2. Nah, karena T lebih dari sama dengan 0, partikel bergerak ke bawah pada interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3 per 2. Jadi, apakah partikel pernah bergerak ke bawah? Ya, pernah. Dan pada interval ini 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3 per 2. Kemudian soal nomor 1B, apakah partikel pernah berhenti bergerak? Partikel akan berhenti bergerak jika Vt sama dengan dr per dt sama dengan 0. Langkah pertama adalah menurunkan setiap komponen dari RT, yaitu Vt sama dengan cos Ti min sin Tj plus 2T min 3K. Partikel akan berhenti jika cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, dan 2T min 3 sama dengan 0 simultan. Nah, karena di sini nilai cos T dan sin T tidak akan bisa 0 dalam saat bersamaan, maka partikel di atas tidak akan pernah berhenti sepenuhnya. Kemudian C, berapa waktu ketika partikel berada di ketinggian 12 meter? Komponen ketinggian Z dalam kurung T adalah T kuadrat min 3T plus 2. Jadi, T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12 adalah T kuadrat min 3T min 10 yang akan menghasilkan 0. Nah, di sini kita akan melakukan faktorisasi persamaan kuadrat. Jadi, 32 min 3T min 10 sama dengan T min 5 dan T plus 2 sama dengan 0. Karena ketinggian tidak bisa negatif, dimana jika T plus 2 ini jika dipindah ruas 2-nya sama dengan min 2, maka hasilnya adalah 5, karena jika min 5 dipindah ruaskan akan menjadi positif. Jadi kecepatan waktu ketika partikel berada di ketinggian 12 meter adalah 5. Kemudian D, kecepatan partikel di ketinggian 12 meter. Kecepatan partikel adalah norm V dalam kurung T dari V dalam kurung T itu sendiri. Di ini diketahui nilai T-nya adalah 5, jadi kita tinggal masukkan saja V dalam kurung 5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus 2 dikali 5 min 3K. Hasilnya adalah cos 5i min sin 5j min 7K. Nah, sekarang kita lakukan operasi norm.
Norm dari V5 adalah akar cos ini yang tadi sudah dihasilkan, yang akan menghasilkan akar 1 plus 49 sama dengan akar 50, yang bisa juga didesimalkan menjadi 7,071 meter per second. Kemudian yang vektor garis singgung di ketinggian 12 meter. Rumus vektor garis singgung adalah Vt pada T sama dengan 5. Maka V5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus juga. Nah, nilai ini kita normalisasi vektor yang hasilnya adalah vektor 5 sama dengan V5 per norm V5. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Diketahui kurva dengan kurva berikut y sama dengan 0 jika x kurang dari sama dengan 0 dan x3 jika x pangkat 3 jika x lebih dari 0. Yang A, tentukan nilai turunan pertama y saat x sama dengan 0. Yang pertama dilakukan adalah menghitung turunan sisi kiri dan sisi kanan. Turunan sisi kiri adalah x kurang dari 0. Jika x kurang dari sama dengan 0, maka y 0. Maka y sama dengan 0. Jadi, turunan pertama y sama dengan 0 untuk x sama kurang dari 0. Kemudian turunan sisi kanan atau x lebih dari 0. Jika x lebih dari 0, maka y sama dengan x pangkat 3. Jadi, turunan pertama y di sisi kanan adalah 3x kuadrat untuk x lebih dari 0. Kemudian definisi turunan di x sama dengan 0. Kita akan mendefinisikan turunan ini menggunakan limit turunan pertama y 0 sama dengan lim h sampai 0 y h min y dalam kurung 0 per h. Karena y di sini 0, y dalam kurung 0 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi nilai turunan pertama y di x sama dengan 0. Turunan pertama y di x sama dengan 0 adalah 0. Selanjutnya adalah besar lengkungan kurva di titik 0 sampai 0. Rumus lengkungan kurva sendiri adalah norm turunan kedua y per 1 plus turunan pertama y kuadrat pangkat 3 per 2. Turunan pertama y di sini untuk x kurang lebih dari 0 maka turunan pertama y sama dengan 3x kuadrat. Dan untuk x kurang dari sama dengan 0, y turunan pertama sama dengan 0. Yang kedua, turunan kedua. Jika x lebih dari 0, maka turunan kedua y sama dengan 6x. Dan jika x kurang dari 0, maka turunan keduanya adalah 0, karena y adalah konstan. Sekarang kita menghitung kelengkungan di x sama dengan 0. Turunan kedua y 0 sama dengan 0. Dan turunan pertama y dalam kurung 0 sama dengan 0. Maka k sama dengan norm 0 per 1 plus 0 kuadrat pangkat 3 per 2. Yang hasilnya adalah 0. Jadi kelengkungan kurva titik 0,0 sama dengan 0.